Halo semua, kembali lagi dengan saya Syukur Berkat Lauli AMK, peserta Latsar CPNS tahun 2022, Angkatan 14, Kelompok 4. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang mind mapping, berorientasi pelayanan, dan akuntabel sebagai tugas saya dari pengampu materi Ibu Nurmayana Siregar SE MSI. Berorientasi pelayanan terdiri dari dua konsep, yaitu konsep pelayanan publik dan berorientasi pelayanan. Konsep pelayanan publik terdiri dari pengertian dan dasar hukum pelayanan publik, membangun budaya pelayanan prima, ASN sebagai pelayan publik, dan terakhir nilai core values ASN. Konsep yang kedua yaitu berorientasi pelayanan yang terdiri dari panduan perilaku pelayanan publik dan kedua tantangan aktualisasi di dalam orientasi pelayanan. Saya akan menjelaskan tentang konsep pelayanan publik. Konsep pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Konsep pelayanan publik mempunyai dasar hukum. Dasar hukumnya yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Seterusnya yaitu membangun budaya pelayanan prima. Di antaranya, terbangun kerja tim di dalam internal organisasi. Kedua, harus menjadi dasar ASN dalam penyediaan pelayanan. Yang ketiga, kemajuan organisasi. Konsep pelayanan publik memiliki nilai-nilai berorientasi pelayanan yang disebut dengan core values ASN. ASN sebagai pelayan publik terdiri dari 1. Harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Yang ketiga, mempererat persatuan dan kesatuan negara Republik. Selanjutnya, kita masuk ke berorientasi pelayanan yang terdiri dari kode etik, konsep pelayanan publik, kata kunci, dan komitmen di dalam memberikan pelayanan prima. Berorientasi pelayanan mempunyai kode etik. Pertama, memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Kedua, ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Yang ketiga, melakukan perbaikan tiada henti. Dari konsep pelayanan publik sendiri, Undang-Undang Pelayanan Publik, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Pasal 4, yang terdiri dari kepentingan umum, kepastian hukum, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, keprofesionalan, partisipatif, tidak diskriminatif, keterbukaan, akuntabilitas, fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, ketepatan waktu, kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan. Dari konsep pelayanan publik yaitu partisipatif, transparan, responsif, tidak diskriminatif, mudah dan murah, efektif dan efisien, aksesibel, akuntabel, berkeadilan. Berorientasi pelayanan mempunyai 3 kata kunci, yaitu responsivitas, kualitas, dan kepuasan. Berorientasi pelayanan juga mempunyai komitmen di dalam memberikan pelayanan prima untuk memberikan kepuasan kepada stakeholder atau masyarakat, di mana pelayanan prima ini terdiri dari menyapa dan memberi salam, ramah dan senyum, cepat dan tepat waktu,
mendengar dengan sabar, penampilan rapi, mengucapkan terima kasih, mengingat nama pelanggan, dan memperlakukan dengan baik. Sekarang saya akan menjelaskan mind mapping tentang akuntabilitas. Akuntabilitas mempunyai konsep yang terdiri dari definisi, aspek, fungsi utama, dan tingkat akuntabilitas. Yang pertama, definisi. Akuntabilitas adalah kewajiban setiap individu, kelompok, instansi untuk memenuhi tanggung jawab dari amanah yang diberikan. Dari aspek, yaitu terdiri dari hubungan, berorientasi pada hasil, butuh laporan, butuh konsekuensi, dan memperbaiki kinerja. Fungsi utamanya yaitu peran demokratis, peran konstitusional, dan peran belajar. Ada beberapa tingkatan akuntabilitas yang dimulai dari akuntabilitas personal, yang kedua akuntabilitas individu, ketiga akuntabilitas kelompok, keempat akuntabilitas organisasi, dan terakhir akuntabilitas stakeholder atau masyarakat. Mekanisme akuntabilitas terdiri dari dimensi, yaitu akuntabilitas kejujuran dan hukum, akuntabilitas proses, akuntabilitas program, akuntabilitas kebijaksanaan. Mekanisme akuntabilitas juga menciptakan lingkungan akuntabel, yaitu terdiri dari kepemimpinan, transparansi, integritas, tanggung jawab, keadilan, keseimbangan, kejelasan, dan konsistensi. Seterusnya, mekanisme demokrasi terdiri dari perencanaan strategis, kontrak kerja, dan lakib. Dari mekanisme akuntabilitas sendiri memiliki 5 langkah membuat framework akuntabilitas, yaitu tentukan tujuan dan tanggung jawab, rencanakan apa yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan, lakukan implementasi monitoring kemajuan, berikan laporan secara lengkap, dan berikan evaluasi dan masukan perbaikan. Akuntabilitas dalam konteks terdiri dari transparansi dan akses info, konflik kepentingan, penyampaian dan penggunaan data, info dan pemerintah, penggunaan sumber daya milik negara, dan praktik kecurangan dan perilaku korupsi. PNS yang akuntabel harus mampu mengambil pilihan yang tepat ketika ada konflik kepentingan, tidak terlibat dalam politik praktis, dan melayani secara adil dan konsisten dalam bertugas. Demikianlah mind mapping tentang berorientasi pelayanan dan akuntabilitas. Atas perhatian saya ucapkan terima kasih. Ya Ahong.